Selamat siang sahabat Bunda, bersama saya Dr. Sinta Aprilia dalam waktu 30 menit ke depan untuk menyaksikan podcast bersama Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto. Nah, program podcast hari ini kita akan membahas mengenai MAH, GERD, dan penyakit lambung yang sering banget nih dilupain sama anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. I. Gede Arinton, SPPD, KGEH, MMR. Selamat siang, dokter. Di samping itu juga hadir juga bintang tamu kita nih, yaitu Kak Palupi. Halo Kak Palupi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Nah, sebelum kita membahas penanganan MAH, GERD, dan lambung, mungkin lebih baik sahabat Bunda, kita tahu dulu nih dok, apa sih perbedaan penyakit MAH, GERD, dan lambung itu dok? Apakah sama penyakit MAH, GERD, dan lambung? Ya, terima kasih Dokter Sinta. Ini masyarakat awam biasanya agak membuat istilah itu yang agak keliru karena kita dulu dijajah Belanda, maka lambung itu sama dengan MAH. Jadi sakit MAH sama dengan sakit lambung itu. Dan bahasa Inggrisnya juga gaster gitu loh itu. Jadi sebenarnya sekali kalau MAH itu artinya lambung itu artinya. Itu dan itu jadi itu sakit MAH, sakit lambung sama itu. Lain halnya dengan GERD tadi ya. Kalau GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit di mana refleks isi lambung ke esofagus ke tenggorokan. Itu jadi lain itu. Jadi dia mempunyai suatu sakit lambung, kemudian produksi asam lambungnya yang berlebihan, kemudian dia kembali dia ke dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan itu akan menimbulkan macam-macam, bisa radang tenggorokan, ada batuk, ada tenggorokannya panas, kemudian itu, ya. Itu jadi perbedaannya di situ, itu. Oh gitu ya dok ya, ternyata saya baru tahu nih, ternyata lambung sama MAH itu sama. Nah, baik, jadi di sini karena saya pengen tahu ya dok ya, karena sebagai orang umum ataupun saya anak muda tapi nggak muda-muda banget ya dok ya. Nah, saya pengen tahu nih dok, karena saya termasuk yang suka makan pedas, santan gitu kan, dan saya beberapa kali juga sering mengabaikan kesehatan saya juga. Nah, di sini kriterianya tuh gimana sih dok, biar kita tahu tuh apakah saya terkena GERD ataupun saya terkena MAH atau lambung gitu bedanya? Tergantung dari umur, makanan, dan sebagainya ya, itu akan terjadi suatu faktor yang disebut faktor defensif sama faktor ofensif. Jadi faktor ofensif itu adalah kekuatan dari lambung sendiri. Biasanya itu adalah karena permukaannya bagus, sekresinya bagus, itu semua. Jadi semua itu akan menolak apa-apa yang ada yang masuk ke dalam lambung. Sedangkan faktor defensif ini yang menyebabkan macam-macam itu. Jadi diantaranya makan pedas, kecut, merica, jahe, kencur, kemudian buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi itu. Itu yang menyebabkan merangsang lambung itu meningkatkan produksi asamnya. Nah, akibat produksi asamnya meningkat, maka permukaan-permukaannya itu menjadi radang. Nah, itu yang menyebabkan nyeri pada ulu hati. Dan nyeri ulu hati itu tergantung, kalau di depan dia nyerinya di ulu hati, yang ke belakang dia akan jadi bengkak istilahnya. Itu yang satu itu. Jadi kalau GERD itu isi asam lambung itu naik ke atas. Isi lambung naik ke atas, makanya kita akan merangsang kerongkongan. Maka biasanya itu gejala-gejalanya itu rasa terbakar dan kemudian kalau naik ke atas kena tenggorokan, dia akan nyeri tenggorokan, bisa batuk, bisa nyeri menelan. Dan terus nanti ke dalam gusi bisa menjadi sesuatu stomatitis atau sariawan ya, sariawan. Ya kemudian dia masuk ke dalam hidung, itu bisa menjadi ilek apa segala gitu loh. Itu. Dan sekarang kalau dia masuk ke saluran napas di dalam paru-paru, itu menjadi bronkitis, menjadi batuk gitu. Jadi begitulah ya tuh ya. Baik dok, bicara masalah MAH dan asam lambung tadi ya dok ya, apakah penyakit ini tuh bisa menyerang ke anak muda atau bisa ke lanjut usia atau di usia rentan berapa gitu dok? Ya penyakit ini dari anak-anak sampai ke orang tua. Yang paling penting kan dia itu ada sesuatu yang defensif yang seperti saya katakan tadi, dia terlalu banyak makan pedas, asam,
dan juga tidak lupa juga ada obat-obatan ya. Ada penyakit-penyakit yang mulai dari anak-anak bisa kena itu namanya penyakit, infeksi Helicobacter. Infeksi Helicobacter itu dia biasanya makan makanan yang tidak steril. Biasanya makan ciki, kemudian mentimun mentah, jengkol pete yang mentah, kangkung yang mentah, itu kan dia ketularan di situ. Jadi ketularannya lewat mulut itu. Jadi itu akan berkembang, ep bakteri ini satu-satunya bakteri yang bisa hidup di dalam lambung itu adalah Helicobacter pylori. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya radang. Nah, itu dengan adanya radang itu baik oleh makanan, oleh, bakteri, itu asam lambungnya akan meningkat. Oleh karena asam lambungnya meningkat, dengan kondisi dari, eee eee, tubuhnya yang, apa namanya, yang kerongkongan sama lambungnya kurang bagus ya, maka dia balik ke atas. Itu yang menyebabkan terjadi gejala-gejala dari GERD. Jadi kalau dia terlokalisir pada lambung, maka itu disebut suatu sakit lambung atau gastritis itu. Oke, baik, paham saya, Dok. Baik, jadi selain faktor makanan tadi juga kan saya tadi ada yang pedas, ada santan gitu kan. Apakah ada faktor lain, Dok, yang memicu penyakit itu menjadi lebih parah seperti mungkin rokok ataupun alkohol? Ya bisa itu, rokok, alkohol yang terutama stres psikosomatik. Itu banyak sekali yang kena itu, orang-orang yang stres, mau mau sedang ujian dia nyeri lambungnya gitu karena stres sekali, kemudian dia pingsan itu. Jadi ini khas sekali kalau dia stres nyeri lambung itu pada orang-orang Indonesia yang saya amati itu sering sekali dia sakit kepala geliang. Oh, kebanyakan nih. Ya beliang, keringat dingin, bibirnya gemeter, kelir-kelir kayak kayak nyawanya hilang gitu. Itu tuh khas sekali itu. Jadi dikira dulu kalau orang-orang murid-murid itu pingsan pada waktu apa namanya, apel itu, kan semua dikasih iudoklon intinya ya. Tapi sebenarnya nggak tepat di situ, karena itu sebenarnya dia tidak makan pagi. Sarapan penting ya, Dok, ya? Nah, bener banget ya kata Kak Palupi, sekarang tuh anak muda banyak banget, Dok, ternyata yang merokok dan minum minuman alkohol. Ternyata ada ngaruhnya ya, Dok, ya? Ya, dan juga macam-macam makanan terus sekarang macam-macam kan. Tuh, bener. Iya, pokoknya. Dan memang kalau makanan itu tanpa pedas nggak enak ya. Oh, setuju sih, Dok, setuju. Makan pedes tuh kayaknya udah. Ya suatu perilaku dari kita dari kecil. Iya, tadi benernya jangan berlebihan ya, Dok, ya? Oke, baik. Wah, ternyata banyak banget ya, Dok, gejala yang bisa memperparah kondisi MAH. Nah, kira-kira untuk orang awam nih, Dok, ciri-ciri fisik apa sih, Dok, yang bisa dilihat, Dok? Jadi ciri-ciri yang harus kita ketahui itu adalah nyeri nyeri yang, apa namanya, nyeri atau rasa tidak enak yang berpusat di ulu hati. Jadi di sini di mana sakitnya dia akan nunjukkan sini itu loh. Kalau begini-begini enggak itu. Kan mah sini itu. Jadi ini punktum maksimum istilahnya. Jadi di sini dia nyerinya bukan main di sini. Itu ciri khasnya karena nyeri ulu hati itu macam-macam bisa menyebabkan bisa sakit jantung yang bawah, bisa apa namanya usus buntu, bisa karena ilius itu macam-macam menyebabnya. Tapi mereka dari penyakit-penyakit itu yang paling punktum maksimum yang paling nyeri sekali adalah di ulu hati. Jadi pasien itu mesti gimana nyeri ya ulu hati. Betul-betul pakai telunjuk. Kalau sini nah lain lah. Gitu ya. Ya itu secara awam dulu sebelum itu ya, sebelum ke dokter di situ dulu dilihat dulu ya. Secara awal deh. Oke, baik. Dan ini yang tadi saya tanya lagi, Dok, berdasarkan pengalaman pribadi juga ya, Dok, ya, di luaran sana kan kematian untuk penyakit ini tinggi, karena ataupun lambung. Kan memang seberbahaya itu, Dok, penyakit ini sebenarnya, gitu. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya tapi mengganggu. Jadi menurunkan kualitas hidup istilahnya itu. Karena dia selalu baru bangun tidur sakit, nanti habis itu tidak kerja, absen akan meningkat gitu. Itu produktivitasnya akan menurun gitu. Ya, kemudian dia mesti datang ke dokter. Dia transport memerlukan duit. Kemudian
masuk dokter juga ada resep, ada duit. Itu menurunkan, kualitas hidup itu sebenarnya. Tapi kalau cerita-cerita pada awam itu saya juga dengar bahwa mereka itu meninggal mendadak karena sakit MA. Tapi kok rasanya tidak, kalau penyakit-penyakit yang meninggal karena mendadak mesti ada dari otak sama dari jantung. Atau itu dua-duanya itu ya mati mendadak gitu. Jadi kalau dia misalnya dia bilang MAH, sering sekali nyeri ulu hatinya, di sini nyeri ulu hati, oh itu MAH. Tapi sebenarnya kalau nyeri di ulu hati itu bisa disebabkan oleh karena infak jantung. Ya, jantung yang bagian bawah itu nyerinya juga ke sini. Sama. Iya, jadi kalau biasanya kan di dada. Di dada kalau misalnya jantung bagian pinggir itu di dada. Kalau jantung bagian bawah itu menyebarnya ke ulu hati. Itu. Jadi kalau dia sakit, ulu hati udah meninggal, rasa-rasanya sih itu karena penyakit jantung gitu tuh. Nyeri, nyeri sekali. Nyeri sekali sehingga keringat dingin, sehingga itu namanya langsung itu neurogenic shock. Begitu terus tensinya nol, kemudian meninggal gitu. Jadi itu ya itu ya itu. Jadi ndak kalau menurut saya sih nggak itu penyakit. Terkecuali misalnya kalau bisa juga mendadak kalau misalnya, lambungnya bolong gitu loh. Tuh saya itu udah plek mendadak, kemudian makanan masuk ke perut tuh guling, bocor, itu kan tapi itu jarang sekali. Lambung tuh bocor tuh jarang sekali karena anunya, apa namanya, otot-ototnya tebel ya, gitu. Nah, Dok, kalau seseorang sudah didiagnosa dia menderita ataupun ada gangguan tentang MAH, lambung, apakah ada alat khusus, Dok, atau metode khusus untuk mendeteksi biar lebih akurat gitu tentang penyakit ini? Ya jelas ada itu. Jadi yang pertama itu bisa, eee, ronsen ya, ronsen radiologi itu banyak ditinggalkan sekarang. Jadi dia minum barium, kemudian dilihat selalu, nanti kelihatan apa ada luka apa tidak. Tapi yang sekarang yang di mana, yang terdapat suatu alat canggih dengan endoskopi. Oh, endoskopi itu bisa, Dok? Oh, gimana? Dengan alat yang ada fiber optiknya, masuk ke sini terus sampai dia khusus 12 jari. Jadi kita dari atas ya, mulai dari tenggorokan, kalau tenggorokan itu radang, apa ada tumor, ada apa, misalnya ada apa namanya amandel gitu kelihatan, masuk, kemudian masuk ke dalam, eee, kerongkongan, kemudian lihat kerongkongannya itu, kita lihat apakah ada varises, apa ada radang, ada luka. Nah kemudian masuk ke dalam lambung, itu kita lihat apa ada luka, ada tumor, ada apa namanya, benjolan-benjolan China lain itu ya, dan sampai khusus 12 hari. Demikian pula kalau di dalam endoskopi, itu kita lihat adanya gejala-gejala gumoh, nanti gumoh Kubu gumoh, oh, yang iya. Nah, iya jadi kelihatan dari sana itu isi lambung tuh gitu, gumoh itu istilahnya kalau orang anak-anak itu loh, jadi fruit gitu. Jadi bukan bukan muntah tapi gumoh tuh, itu. Nggak keluar cairan itu loh, itu. Jadi di sana kita lihat begitu, lihat dari itu. wah, ternyata ada ya, Dok, alat untuk mendeteksi sakit lambung dan MAH lebih akurat ya? Iya, lumayan jadi biar tahu malah semua penyakitnya ya, benar benar. Nah, yang pengen saya tanyain, Dok, sebagai orang umum ya, Dok, ya, apakah rumah sakit Bunda itu bisa menggunakan BPJS untuk mendeteksi penyakit tadi dengan menggunakan alat tersebut? Gitu, yang penting itu, Dok. Memang pertama kali mesti, manpower-nya dulu. Jadi seorang dokter itu harus dia mendapatkan suatu sertifikat, kira-kira ya itu kursus 6 bulan dulu untuk endoskopi dulu, dan selanjutnya akan lebih bagus lagi kalau dia mempunyai, eee, ijazah konsultan gastroenterohepatologi. Itu yang pertama kali dulu. Yang kedua kemampuan rumah sakit untuk membeli peralatannya. Peralatannya ini berjenjang ini, sampai MM-an demikian itu. Jadi mulai dari rendah, kemudian macam-macam keistimewaannya macam-macam itu. Di Bunda sudah ada. Jadi saya yang melakukan sebagai konsultan gastroenterologi dan alatnya sudah ada dan juga kita sudah
jalan, udah beberapa tahun ini udah jalan itu. Kita setiap pagi kita lakukan endoskopi minimal 10 kali. Wah, mantap ini rumah sakit Bunda. Bisa ya ternyata ya, Mbak. Baik. Nah, untuk endoskopi sendiri Dok, untuk kita misal mau melakukan pemeriksaan apakah ada biayanya atau bisa menggunakan BPJS gitu Dok? Ya kalau kalau dia umum atau asuransi memang biaya itu, ada biaya. Tapi kalau BPJS free. Di pasien itu kalau sudah ya tercover itu, jadi nol, bayarnya nol tuh. Jadi kita lakukan pagi-pagi hari, kemudian sebentar tunggu dulu sebentar, bisa pulang. Jadi one day care tuh. Harus puasa dulu nggak Dok? Iya puasa, Ah, iya jadi puasa 6 jam. harus puasa dulu 6 jam. Agar 6 jam agar lambungnya kosong. Jangan kita lihat ada nasi, ada apa ya nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi lambungnya kosong, bersih, kemudian permukaannya kita lihat, halusnya apa, gimana, ada luka-luka apa, tumor apa gitu. Nah itu sudah sampai masuk ke dalam usus 12 hari. Langsung ada hasilnya apa? Lalu dengan ada rekamannya. Oh iya. Rekamannya bisa dengan CD kemudian atau dengan cetakan. Jadi masing-masing step daripada perjalanan endoskopi itu kita rekam di situ. Dan itu kita kasih pada pasien. Dan yang istimewa lagi di tempat kita ini, begitu masuk peralatan itu suami atau istrinya masuk. Kita ceritain itu ya, ceritain itu ya karena ini penting juga itu, karena nggak ada orang bahwa istri atau suami tahu jeroan suaminya, nggak ada ya. Kecuali sekarang gitu loh. Jadi hari itu dia tahu jeroan istrinya atau jeroan suaminya itu lebih dalam. Terus ya. Baik, oke. Jadi informasinya cukup akurat berarti Dok. Terima kasih banget ya. Dok, satu lagi nih yang pengen saya tahu, tindakan pertama atau penanganan pertama apabila kita kayak mengalami kayak tadi nyeri ulu hati itu di rumah tuh gimana sih Dok penanganan awalnya gitu yang harus saya lakukan? Ya. Pertama kali kan kita usaha-usaha dulu bagaimana bisa mengeliminir penyebabnya itu. Yang pertama dilakukan kompres hangat aja dulu pada hatinya. Di perutnya. Kemudian suruh minum yang banyak karena barang-barang yang ada di merangsang lambung itu bisa keluar semuanya gitu. Dan ini masyarakat biasanya sudah educated misalnya. Sudah sedia Proma. Iya, sudah Proma, Sukralfat, sudah diminum-minum itu ya. Itu dulu kalau itu hilang datang ke dokter ya. Itu. Jadi kalau itu sudah masih nyeri itu baru datang ke dokter. Jadi dokter diperiksa dulu penyebabnya apanya sehingga menetapkan diagnosis yang tepat, kemudian pengobatan yang tepat. Nah, benar nih sahabat Bunda. Jadi, endoskopi itu adalah salah satu program unggulan yang ada di Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto. Dan buat teman-teman mungkin yang takut sakit, sebenarnya ini nggak sakit ya Dok ya, karena kan dibius dan rasanya tuh tetap nyaman. Untuk setelah itu beraktivitas juga oke banget gitu. Nah, ternyata kita ini sudah di penghujung acara nih Dok. Kak, nggak kerasa ya Dok ya. Jadi terima kasih juga nih untuk Dokter Arinton atas ilmu yang bermanfaat. Semoga dokter sukses dan sehat selalu dokter, sehat selalu, amin. Dan juga terima kasih juga ini untuk Kak Palupi yang sudah hadir di Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto. Sehat-sehat selalu, sukses selalu, semoga Minda bisa ketemu lagi ya bareng-bareng gitu. Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto, Care for better health.